sekarang ke nomor 8, diberikan himpunan A merupakan bagian dari himpunan semesta ya. Jadi himpunan bagian 1, 2, 3 sampai 14 ya. Dan setiap anggota-anggota di dalam A tidak dapat membentuk barisan aritmetik katanya. Find the sum of the element, tentukan ya jumlah semua elemen ya ketika A memiliki banyaknya ya anggota yang terbanyak kan gitu. Oke, ini sengaja Pak dia bikin tabel langsung biar kelihatan saja ya. Atas itu bilangannya kan, nah ini himpunan tadi 1, 2, 3, 14. Lalu kita pilih. Tentu supaya nggak menjadi deret aritmatika kan, deret itu kan minimal 3 baru kelihatan deretnya kan. Nah, jadi pas langkah pertama bilangan ketiga ya 3-nya delete nggak masuk anggota. Ada berarti kan 4, 5, 6-nya buang, 7, 8, 9-nya buang. Jadi ini kan tidak, sepertinya tidak membentuk deret ya kan, tapi kita cek ya, jumlahnya 75 ya. Nah kita cek 1, 2 ya udah jelas enggak, tapi kita lihat 1, 4, 7 tambah 3 tambah 3 tambah 3 deret kan gitu ya. 2, 5, 8 deret aritmatika, 3 barisan aritmatika ya dengan selisih tetap. Berarti yang pertama tidak kita pakai. Oke, kalau gitu ini masih ada yang dibuang gitu kan, supaya nggak yang ini. Ternyata kan biang seroknya ini di level tengah ini ya, kan menjadi suku ketiga nih. Udahlah ini di delete, jadi tinggal, nah ini tidak ada yang membentuk deret ya, 3 bilangan tidak ada membentuk deret, totalnya 60 ya. Nah ini juga kita lihat 3, 6, 9 ternyata bentuknya deret ya. Ini kan kalau kita tadi start dari 1, ini kalau start dari 2 yang memungkinkan untuk mendapatkan anggota sebanyak-banyaknya. Kalau start dari 3 udah tambah sedikit anggota yang memungkinkan gitu. Jadi ternyata yang memenuhi dengan banyak anggotanya 1, 2, 3, 8 ya. Nah jadi tidak satupun yang tidak 3 ada 3 angka yang membentuk deret. 5, 10, 15 harusnya. 25, nah udah kosong setengahnya ya. Jadi yang memenuhi syarat jadi yang ini jumlahnya berarti 60 gitu ya. Baik, masih ada waktu, kita ke nomor 9. Nah ya ini apa namanya, pentadekagon ya, 15 itu dia katanya ya. Ambil atau pilih ya. Pak C ngerti maksudnya, cuma mengartikan secara persis itu kurang pintar ya. Inggris Pak C ini Jonglis, Jawa Inggris ya. Praktis itu simpul ya, simpul. Cuma simpul itu kan masih ada titik potong kayak begini. Oke lah. Jadi dipilih 3 ini untuk membentuk apa dari pentadekagon ini ya. Pilih 3 ya, mungkin A1, 2, 3 bisa, A1, 8, 9. Pertanyaannya itu 3 titik itu ya kan disuruh membuat segitiga, dan dia tanya ada berapa banyak segitiga tumpul yang dapat dibentuk. Nah ini kan supaya jelas ya, ada gambar, maka Pak D bantu buatin gambarnya berbagai bentuk segitiga yang mungkin, karena bisa-bisa kita kalau hanya memandang tidak memperhitungkan bisa repot gitu ya. Ini Pak D taruh sini, nanti ada gunanya ini. Oke. Nah ini kan ngeliat kalau A1 dengan 9 ini ya, ini jelas lancip ya kan, ini cukup jelas ya. Nah nanti kan
ini nanti kan posisi dia ini kan bisa A19. Perhatikan kenapa A19, karena kan ini lihat, sebelum kita membahas yang ini, lihat ini kan membatasi, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 sebelah kiri, kemudian ini 1 2 3 4 5 6 7 sebelah kanan ya, tapi di sini harus digabung. Jadi membagi, nanti lihat gambar sini, nanti membagi space-nya ini apa ya, juring-juringnya. Kalau juringnya lingkaran ya, ya segitiga kecil-kecil ini sama banyak selain A19 gitu ya. Satu, ini kan contoh pasangan antara dua titik berdekatan dengan satu titik yang lain yang membagi space kiri dan kanan sama besar. Artinya ini kan kalau ya ini kan bisa saja nanti, nah bisa di sini. Jadi akan ada 15 titik tunggal berpasangan dua titik yang berdekatan. Berarti kebayang ini bisa dari ini aja, lancip ini bisa ketemu 15 ya. Dari 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa seperti ini. Nah itu ya. Nah ini nanti kembali ya, untuk sudah enak-enak begitu. Karena kita mau mendeteksi antara lancip dan tumpul ya dari dua sisi ini. Makanya perhatikan ya, ini gambarnya titik 9. Kalau kita tinjau dari titik yang pertama, ini ada informasi sudut ya, mungkin digedein ini lebih enak melihatnya. Ini kan dibagi 15 space, berarti kan 360 dibagi 15, sudut-sudut kecil ada 24 derajat ya, dan sudut ini simpul, setiap simpul ini ya sebelum disekat oleh garis-garis, berarti kan dia 156 derajat ya kan. Nah, ini juga memahami supaya paham nanti ya, mana tumpul mana lancip. Oke, kita perhatikan, berarti kan ini sisi kanan. Nah sekarang kita ngelihatnya dari sini, antara garis persekutuan 1 dan 9 ya, 9 jadi yang ini ya, tadi untuk menggambarkan terbagi dua. Jadi karena ini ikut, berarti kan ini menjadi 8. Satu. Yang kedua, sudut kecil ini, jadi untuk memahami ini kan masing-masing tadi 24. Yang ketiga, ini kenapa Pak J buat begini, 24 itu kan sudut pusat, ini berarti kan sudut keliling. Remember, sudut keliling itu kan setengah dari sudut pusat ya, dengan menghadap tali busur yang sama kalau ini lingkaran ya. Kalau ini berarti kita anggap yang namanya the same side ya. Ya bayangannya lingkaran tali busur, karena kalau ngomong kiri kan mau nggak mau tali busur. Nah supaya kita bisa ngitung, ini lancip karena ini dia 12 derajat, setengah dari 24, dan ini berarti kan 180 dikurang 12 bagi 2 ya. Ya kalau dibagi 2 kan berarti apa namanya ya, jadi ini lancip ya, kurang dari 90. Sekarang kita lihat yang ini, perhatikan ini kan dari titik 1 2, sekarang titiknya 1 3 1 2 3 1 3 dan 9, 9-nya masih 9 aja ya. Nah dari sini ini kan 2 space, berarti sudut kelilingnya menjadi, ini kan sudut pusatnya, nah tandain aja space-nya ini ya, berarti dia setengah dari 2 ini, berarti kan 24, ini 24, 180 ya kan. Nah lihat yang lain gimana, ini lihat contoh sudut ini berapa, ini kan ini tali busurnya, kita tengok regionnya ya, yang di cover oleh ini kan 1 2 3 4 5 6, ini yang ini ngambil 2, ini 6, jumlahnya 8 ya kan. 6 dikali 12 bagi 2 sama aja dengan 12 kali 3 ya kan.
12 kali 3, 6 dikali 24 dibagi 2, karena kan masing-masing 24, jadi 6 kali 12. Berarti yang ini 72, ini 24, ini mesti kurang dari 90, karena 72 tambah 24 udah 96, berarti lancip. Sama juga ini ya, melihatnya ini kan 3 space ya, berarti 24 dikali 3 sama dengan dibagi 2 sama dengan 12 kali 3, ini 36. Yang ini ngadep susur sini berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, 5 kali 12 berarti 60, ini 36, 96 lagi, ini masih lancip. Dan seterusnya, nanti bisa dibuktikan sampai ke ini kan garis 1, 2 persekutuannya ini kan 9, tetap 19, ini yang kita pindah-pindah, maka di sebelah kanan ini, dengan kata lain, kalau dia yang berada di space 8 area ya, segmen 8 segmen ini ya, maka ini semua ya dipindah kemanapun, ini segitiganya lancip sampai kemarin ya, itu maksudnya. Lalu sebelah kirinya ya kan, nah kalau dia ini kita tarik kemari, geser dari 9 ke 8 ya, itu kemudian ya, ini kalau dia 7 ya, space-nya masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini tinggal ini pindah ya, ini 1 dan 8 nanti berlaku sama ya, ke kiri gitu ya, ini di nanti 10 ya. Nah ini semua sudutnya tumpul ya, ini tetap ini namanya ya 1 dengan 2 berarti 24 derajat ya, ini menghadap 1, 2, 3, 4 kali 12 48, 48 tambah 24 60, ini pasti lebih dari 90, terus begitu. Nah ya, ini intik ya, dengan berpikir yang sama, jadi ini kelihatan. Nah ini dalam satu garis ini 19 ini terdapat ya, sisi kanan perbandingan sisi kiri ini kan terdapat yang namanya apa tadi, kecilin dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang lancip, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tumpul. Oke. Nah terus gimana Pak Jai ngitung semuanya? Nah tadi kan dari sini kan, ini kan ya, untuk kita sekarang konsen yang tumpul, yang lancip biarin itu untuk membuktiin ya, membuktiin space-nya ini, menentukan bentuknya. Berarti ini kan 6 ya, ini kan sisi kiri, sisi kanannya kan belum satu. Yang kedua kan ini kalau diputar tadi kan Pak C tadi demonstrasikan kan, kalau diputar berarti kan titik 1 ini bisa ke 15 titik, makanya dikali 15. Nah titik 1, lalu ini kan yang ini berarti kan 7 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dipilih 2 ya, yang untuk dihubungkan lalu dengan titik 1 ini, berarti kan 7 dipilih 2 untuk menjadi, dari sini diambil 2, ini 1 tetap ya, 1 nanti 15 ya, dengan sama, selama 1 ini tetap, berarti kan 7 dipilih 2 untuk membentuk segitiga tumpul. Nah, terus titik tadi kan kalau diputar ini kan akan ada 15 ya, jadi 7 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial. Nah ini makanya Pak C lama cerita gambar, kalau udah paham gambarnya ngitungnya sebaris saja gitu loh, aman ya. Jadi jumlah semuanya ya, setelah ini putar dihitung lagi ya kan, terdapat 315 segitiga tumpul. Begitu saudara sekalian.